Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan ke bab selanjutnya yang kalau di bukunya Raymond Chang itu berarti ini sudah masuk ke bab 17 mengenai keseimbangan asam basa dan keseimbangan kelarutan. Di sini untuk keseimbangan asam basanya sendiri itu fokus kalau di teman-teman mungkin dulu pernah belajar waktu di sekolahan itu adalah larutan buffer begitu ya, bukan larutan baper loh ya, bawa perasaan bukan, tapi larutan buffer atau larutan penyangga. Teman-teman pernah nggak sih berpikir bahwa kenapa sih kalau kita itu makan, kan kita sudah belajar asam basa ya, misalnya kita makan pempek atau kita minum jeruk begitu ya, kenapa kok tubuh kita tuh it's okay, baik-baik saja begitu ya, padahal yang namanya asam, terus kemudian beberapa makanan apa itu yang kita makan itu kan kadang misalnya soda juga gitu ya, itu kan pH-nya sangat rendah begitu ya. Nah itu kenapa kok tubuh kita oke-oke aja begitu ya. Jadi sebenarnya Allah itu sudah memberikan seperangkat bukan seperangkat alat sholat, melainkan seperangkat sistem yang menjaga supaya tubuh kita itu tetap sehat begitu ya. Jadi salah satu perangkat yang diciptakan oleh Allah yaitu adalah sistem buffer yang ada di dalam tubuh kita. Sebagai contoh misalnya adalah ketika kita minum suatu larutan asam begitu ya, itu maka tubuh kita itu pH-nya tidak akan dengan mudah turun drastis sehingga terjadi asidosis gitu ya. Enggak. Tetapi tubuh kita memiliki suatu sistem yang mana ketika adanya penambahan asam basa begitu ya, itu sedikit asam sedikit basa begitu, maka tubuh kita itu pH-nya itu akan bertahan tetap segitu begitu. Seandainya berubah pun itu berubahnya tidak signifikan begitu ya, misalnya 7,4 begitu ya, misalnya pH awal 7,4, terus kemudian dengan kita makan atau minum terus tiba-tiba menjadi misalnya, kalau nggak ada sistem yang Allah ciptakan ini ya bisa jadi turun drastis sekali menyesuaikan penambahan pH dari penambahan makanan yang kita makan sehingga berimbas sangat buruk terhadap perubahan pH yang cukup drastis begitu ya. Tapi ternyata enggak, bahwa di dalamnya itu Allah menciptakan sedemikian rupa sehingga tubuh kita itu pH-nya itu dapat bertahan dengan adanya penambahan asam, sedikit asam atau penambahan sedikit basa ataupun misalnya pengenceran dengan cara kita minum air gitu ya. Nah, larutan yang diciptakan Allah di dalam tubuh kita salah satunya itu yang bisa mempertahankan pH itu yang disebut sebagai larutan penyangga. Makanya disebut penyangga. Jadi menyangga pH itu supaya tetap konstan, walaupun kenyataannya memang mungkin tidak konstan persis sama 7,45 gitu ya. Misalnya 7,45 terus kemudian tetap jadi 7,4 gitu ya. Tetap 7,45 gitu enggak. Jadi misalnya 7,45 terus kemudian dengan adanya sedikit penambahan asam itu bisa menurunkan pH-nya tetap, tetapi tidak berarti misalnya jadi berubah jadi 7,449 misalnya seperti itu kan jadi enggak terlalu merubah drastis dari pH yang ada di dalam tubuh kita sehingga kita tetap oke-oke aja gitu makan makanan yang pH-nya itu cenderung rendah ataupun tinggi ataupun yang tinggi mungkin makanan-makanan alkali begitu ya, sayur-sayuran dan lain sebagainya itu. Oke, itu intermezzo sedikit supaya menambah kesyukuran kita lagi begitu ya, bahwa sains fakta yang ada di alam kita itu sebenarnya adalah cara Allah menunjukkan kekuasaannya bagi orang-orang yang berpikir. Siapa yang disuruh berpikir ya, kita memikirkan bahwa segala sesuatu itu tidak mungkin diciptakan atau berjalan sendirinya, pasti ada yang maha mengatur di dalamnya begitu. Oke, tadi sudah sedikit ya disinggung mengenai apa itu larutan penyangga. Nah, larutan buffer sendiri adalah larutan yang bisa menyangga pH sehingga tetap ketika ada penambahan asam, penambahan basa ataupun pengenceran itu pH-nya cenderung tetap begitu ya. Nah, larutan buffer sendiri itu terdiri atas suatu asam lemah atau basa lemah yang bergabung dengan basa atau asam konjugasinya begitu ya. Sehingga kemudian ini juga ada literatur yang menyatakan bahwa ini larutan yang terdiri atas asam lemah atau basa lemah dan garam dari asam lemah atau basa lemah, karena
sebenarnya yang berfungsi sebagai penyangganya itu adalah si basa atau asam konjugasinya. Nah, ini biasanya basa atau asam konjugasinya ini berasal dari ionisasi garam-garamnya yang mengandung basa atau asam konjugasinya tersebut gitu ya. Nanti kita akan bahas seperti apa. Tapi kuncinya teman-teman untuk membedakan dengan konsep yang lain gitu ya. Sebenarnya konsepnya yang pakai sama ya, kesetimbangan asam basa sebenarnya, kesetimbangan kimia sebenarnya nanti yang tetap akan dipakai begitu ya. Cuman biasanya kalau di SMA begitu ya, di sekolahan gitu kan teman-teman, dulu mungkin ya, itu kan kalau misalnya teman-teman itu belajar dulu kala begitu di SMA, jadi misalnya teman-teman punya punya suatu asam lemah misalnya, yang sering itu kan biasanya HF misalnya, atau asam asetat begitu ya, pokoknya selain asam kuat begitu ya. Kemudian di dalamnya itu bercampur dengan suatu basa konjugasinya. Kalau basa konjugasinya dari ini apa? Ayo ingat, basa itu yang cenderung min ya gitu ya, OH min gitu ya. Maka ini CH3 COO min. Nah, biasanya si CH3COO min ini itu tuh berasal dari garamnya gitu loh. Garamnya misalnya dengan Na gitu ya, Na CH3COO, atau ada juga yang menulis CH3COO Na, it's okay, tidak masalah gitu ya. Nah, dimana ketika dia berada di dalam air, kita tahu konsep ABG ya. Kalau yang belum nonton ya berarti nonton lagi video-video yang sebelumnya ya tentang asam basa. Konsep ABG dimana teman-teman asam kuat, basa kuat, dan garam itu dia cenderung akan terionisasi secara sempurna ketika dia terlarut di dalam air, dan itu berimpact kepada apa? Berimpact kepada tanda panah yang akan kita gunakan karena dia termasuk dalam reaksi irreversibel. Beda kasus nanti kalau yang asam lemah, basa lemah begitu ya, maka dia nanti pakai kesetimbangan gitu ya, karena dia tidak terionisasi sempurna di dalam air. Nih kita lihat ini kan garam, jadi ketika dia terlarut di dalam air begitu ya, dia terlarut di dalam air gitu, maka ini liquid ya, maka dia langsung akan terionisasi sempurna menjadi CH3COO- plus Na plus ini aqueous, ini aqueous gitu. Nah, ketika sudah ada ini kok ketemu sama yang ini asam lemahnya, nanti dia akan membentuk suatu sistem yang dinamakan sistem buffer atau sistem penyangga gitu. Lah Bu, kalau misalnya punyanya ini Bu, kayak larutan misalnya tadi kan bilangnya asam lemah dengan basa konjugasinya, atau basa lemah dengan asam konjugasinya gitu ya misalnya. Nah, kalau misalnya saya punyanya tuh NaOH, terus ketemu sama tadi CH3COO Na, di sini kan dia juga akan mengion sempurna kan, karena dia garam ya, akan mengion sempurna menjadi Na plus CH3COO min gitu ya, yang mana ini suatu basa dan ini suatu asam konjugasinya gitu ya. Nah, tapi kalau dia ini adalah NaOH, ini kan adalah basa kuat, ketemu asam konjugasinya, dia tetap tidak akan membentuk yang namanya larutan buffer atau larutan penyangga begitu. Syaratnya adalah yang asam lemah ini dan basa lemahnya. Kaitannya karena sama reaksi kesetimbangannya. Nanti kita akan kaji itu bareng-bareng. Oke, gitu. Dan NaOH kan dia nggak mengalami reaksi kesetimbangan toh, nah. NaOH itu apa? Basa kuat, dia langsung akan terionisasi sempurna toh. Nah, begini toh. Nah, dia akan langsung jadi Na plus OH min
gitu di sini. Jadi ketika dia di dalam air juga tidak akan mengalami ini tidak akan mengalami hidrolisis juga kan gitu. Karena yang asam konjugatnya ini juga sifatnya lemah. Kembali ke konsep kemarin ya. Kalau yang belum nonton, belum paham ya silahkan nonton video-video sebelumnya dulu ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, berdasarkan komponen pembentuk larutan penyangga, maka larutan buffer itu dibedakan menjadi dua. Ada buffer asam dan ada buffer basa. Dikatakan buffer asam jika dia komponennya terdiri atas asam lemah dan basa konjugasinya. Dan basa konjugasinya ini bisa terbentuk dari garamnya, gitu ya. Terus kemudian buffer basa itu akan terbentuk antara larutan basa lemah jika ketemu sama asam konjugasi dari basa lemah tersebut, gitu ya. Jadi kenapa di sini tuliskan garamnya ya karena tadi ya sudah saya terangkan ya. Oke. Nah, ini beberapa contoh begitu ya. Beberapa contoh bentuk buffer begitu ya. Ini bentuk buffer asam. Contohnya misalnya ini asam lemah, ketemu asam lemahnya adalah CH3COOH. Ketemu sama suatu basa konjugatnya yaitu basa konjugat dari CH3COOH adalah CH3COO-. Lah, pembentuk dari CH3COO- ini kan bisa garamnya. Lah, garamnya itu bisa macam-macam. Yang penting bisa menghasilkan CH3COO- begitu loh. Yang namanya garam masuk ke dalam air pasti akan mengalami reaksi ionisasi yang sempurna. Ada lagi misalnya contohnya ini HF begitu ya, dimana kalau ketemu sama F- sebagai basa konjugatnya ya yang bisa berasal F-nya berasal dari NaF, maka dia ya bisa menjadi bentuk penyangga begitu ya. Dan contoh yang lain lagi teman-teman bisa cari gitu ya. Terus kemudian untuk buffer basa begitu. Untuk buffer basa maka dia ya tadi sama dibentuk oleh basa lemah dengan asam konjugatnya. Misalnya contoh basa lemah amonium gitu ya, NH4OH begitu, kalau ketemu sama NH4+ maka dia bisa membentuk suatu larutan buffer basa yang mana NH4+-nya ini bisa berasal nih dari suatu garam yang menghasilkan asam konjugatnya seperti ini. Nah, ini sama dengan pertanyaan yang tadi sebelumnya, bagaimana jika campuran NaOH dengan NaCl begitu ya. Maka jawabannya teman-teman juga sudah tahu ya, bahwa ini basa kuat, maka tidak bisa. Pokoknya sudah ada yang kuat berarti dia nggak bisa gitu bentuk buffernya gitu. Buffer terbentuk ketika asam lemah atau basa lemah ketemu sama asam atau basa konjugatnya gitu. Oke, kalau dari sistem ini manakah yang termasuk larutan buffer? Coba teman-teman lihat dulu gitu ya. Oke, yang pertama teman-teman jawab dulu ya, mana sih yang menurut teman-teman yang merupakan buffer dan yang tidak gitu ya. Oke, dari yang A ini buffer enggak? Buffer enggak? Ayo, malah kalian yang buffer ya. HF ini kita analisisnya ini dulu aja, asam atau basanya dulu. Asamnya ini termasuk asam lemah. Ketemu sama ini KF ya. KF ini kan berarti garamnya toh. Garamnya kan berarti teman-teman sudah tahu ya garam ya. Jadi kalau misalnya dia pertemuan antara suatu kation dengan anionnya ya berarti ada kation ada anion di dalamnya. Ya berarti dia garam. Untuk sederhananya atau praktisnya seperti itu ya. Yang mana kalau garam itu dia di dalam larutan itu dia akan terionisasi sempurna menjadi K+ plus F-. Nah, ini ya ketemu sama asam lemah. Ini berarti basa konjugatnya. Basa konjugat dari HF. Maka dari itu sistem ini adalah buffer. Oke, yang B, analisisnya dari mana? Asamnya dulu gitu ya. Asam nitrit termasuk asam kuat apa asam lemah? Oh, asam lemah.
Sudah cukupkah data ini untuk menunjukkan dia buffer? Belum. Harus ada basa konjugat dari ini. Apa basa konjugatnya? Basa konjugatnya dari asam nitrit adalah ion nitrit. Gitu ya. Terus yang ini, analisis dulu dari mananya? Asamnya dulu atau basanya dulu. Ini H2SO4. Asam kuat, ya sudah, berarti dia tidak bisa membentuk sistem buffer. Terus yang ini asam lemah. Oke, berarti sudah terpenuhi satu komponen, harus ada ketambahan komponen yang lain, yaitu basa konjugat dari ini apa? HCOO-. Nah, HCOO-nya berasal dari mana? Dari ini, karena dia terionisasi menjadi apa? HCOO- plus K plus. Sehingga ini ketemu sama ini, jadi dia adalah buffer asam gitu. Nah, oke, bisa ya semuanya ya. Sekarang kita bicara mengenai mengapa sih larutan ini bisa dikatakan buffer, mengapa enggak gitu ya. Oke, mungkin latihan soalnya nanti ya. Jadi buffer itu bisa mempertahankan pH. Mengapa bisa begitu? Jadi contoh ini misalnya, ini adalah suatu asam lemah, yaitu asam asetat ketemu sama suatu garam natrium asetat di sini ya. Nah, misalnya ini dicampurkan ya dengan molaritas yang sama, misalnya ini 1 molar, ini 1 molar gitu ya. Kenapa dia bisa menjadi buffer? Jadi misalnya ketambahan, tadi kan dikatakan bahwa larutan buffer adalah larutan yang bisa mempertahankan pH-nya gitu ya. Artinya apa? Misal ini ditambah dengan suatu asam atau ditambah H+ gitu, maka si H+ yang datang dari larutan luar ini tak gambarkan secara makroskopisnya coba ya, supaya teman-teman ada gambaran secara makroskopisnya. Dalam wadah gitu ya, dalam wadah, andaikan misalnya ini beaker glass gitu. Nah, di dalam sini itu sudah ada komponen asam lemah, terus juga ada komponen yang lain yang berasal dari garamnya, CH3COO-. Berarti yang lainnya ada Na+ juga ya, yang terionisasi gitu ya, dan lain sebagainya. Tapi yang bentuk buffer itu kan yang ini. Nah, misalnya nih, ini kan sudah di dalamnya ada larutan, gabungan antara dua larutan ini. Begitu kemudian teman-teman ini misalnya nih, ini tapi bukan buffer di dalam tubuh kita ya. Misal ini teman-teman terus tiba-tiba nambahin nih 20 mili misalnya asam H+ misalnya, HCl misalnya tambahin ke sini. Maka si H+-nya ini, H+ yang berasal dari luar yang masuk ke dalam sistem penyangga kita, itu si H+-nya itu akan langsung ditarik gitu. Ditarik sama si ini, si basa konjugatnya ini. Ingat bahwa basa konjugatnya ini. Nah, ingat bahwa ketika basa konjugasi yang berasal dari si asam lemah itu dia cenderung memiliki kekuatan yang lebih gitu kan ya. Kebalikan, kalau dari asam yang kuat, justru malah basa konjugasinya itu cenderung lemah. Sementara yang basa konjugasi dari yang berasal dari asam lemah itu cenderung dia kuat. Kuat itu dalam hal apa? Ya dia memiliki daya tarik begitu ya, daya tarik kepada ion yang positif begitu ya. Nah, si H+ yang datang ini nanti dia itu akan diajak bereaksi atau diikat sama si ini, si CH3COO- ini begitu. Nah, sehingga hal itu akan menyebabkan dia berubah menjadi CH3COOH, di mana CH3COOH ini nanti, ini kan suatu asam lemah ya, yang mana ketika CH3COOH ini sebagai suatu asam lemah, dia itu kan akan terionisasi kembali menjadi CH3COO- begitu ya, yang mana tidak semuanya dari CH3COOH ini bisa terionisasi semuanya jadi ini dan jadi ini gitu loh. Nah, nanti di perhitungannya juga kita akan belajar mengenai itu ya, mengenai misalnya kalau ditambahkan berapa mili asam itu terus kemudian nanti
kita cek pH-nya berubah apa enggak. Baiknya lagi kalau teman-teman itu di laboratorium gitu ya. Di laboratorium coba gitu, ketika misalnya praktikum punya buffer basah atau punya buffer asam, coba gitu misalnya ditambahkan berapa mililiter HCl berapa molar gitu, terus tambahkan berapa mililiter NaOH berapa molar, misalnya seperti itu. Kira-kira pH-nya itu dari yang awalnya berapa berubah jadi berapa, kemudian dikaji secara hitungan teoritis, itu akan lebih mengena bias. Nah ini, sementara jika ditambahkan dengan OH- atau basa akan mengandung OH- ya, maka OH- ini tuh akan dinitralkan oleh oleh komponen lain dari si buffer asam tadi, yaitu si asam lemahnya gitu. Jadi konsepnya sebenarnya adalah yang plus akan diikat sama yang minus yang kuat, kemudian yang minus akan diikat oleh sesuatu yang asamnya begitu. Jadi yang asam akan diikat oleh basa konjugatnya, sementara kalau yang datang basa itu akan diikat oleh si asam lemahnya itu. Jadi itulah mengapa kemudian si buffer ini tuh bisa mempertahankan si pH-nya itu. Oke. Nah ini misalnya ada soal hitung pH campuran larutan asam asetat 0,1 molar dengan suatu natrium asetat 0,1 molar juga, jika diketahui tetapan atau konstanta asamnya yaitu 1,8 kali 10 pangkat min 5, dan diberi keterangan jika volume totalnya itu adalah 1 liter gitu. Ini saya pindah dulu ke pen gitu ya, supaya biar lebih enak untuk coret-coretnya. Oke, kita lihat di sini tadi dikatakan bahwa kita suruh menghitung campuran antara larutan asam asetat dengan natrium asetat. Di sini ada dua sistem. Yang pertama ada asam asetat, kemudian ada natrium asetat. Yang mana asam asetat kita tahu sendiri bahwa dia itu CH3COOH gitu ya, diketahui ya ini ya. Ini tak pindah dulu di sini, ke tengah aja deh. Nah, kita sekarang lihat ya di sini bahwa kita diminta menghitung pH dari campuran larutan ini. Yang pertama kita punya adalah si asam asetat dan natrium asetat begitu ya. Nah, kita tahu bahwa natrium asetat rumusnya gimana nak? CH3COONa, yang diketahui kan ini adalah 0,1 molar. Sebenarnya ini juga 0,1 mol ya, karena volume totalnya 1 liter begitu ya. Oke, terus kemudian ada asam asetatnya adalah 0,1 molar juga. Oke. Terus ditanyakan V totalnya adalah 1 liter gitu ya. Berarti ini 1 mol, 0,1 mol, ini juga 0,1 mol. Terus ditanyakan adalah pH larutannya. Oke. Yes. Oke. Dulu kalau teman-teman di SMA mungkin ya masih ingat nggak rumus untuk pH buffer, kalau rumus praktisnya begitu ya. Kalau di SMA dulu kan H+, kalau untuk buffer itu adalah Ka kali konsentrasi dari si asam lemah gitu kan, terus dibagi dengan konsentrasi si garamnya gitu ya. Itu rumus praktisnya. Nah, kira-kira menurut teman-teman kenapa nih begini nih, kenapa bisa muncul demikian begitu menurut teman-teman apa?
Oke, kita akan mengkaji itu. Bu, pakai rumus ini salah nggak? Enggak. Tapi harus tahu dari mana asalnya. Ini Ka sama dengan ya, Nak ya. Harus tahu dari mana itu berasal, gitu ya. Oke, kita mulai dulu. Untuk di sini ada dua jenis larutan ya. Ada larutan natrium asetat dan ada larutan asam asetat. Kita tahu bahwasanya untuk yang ini adalah garam. Kalau garam berarti terionisasi sempurna. Sehingga dia akan menghasilkan apa, Nak? Akan menghasilkan apa? Menggunakannya reaksinya yang terjadi adalah reaksi irreversible atau reversible. Pintar. Yang terjadi adalah reaksi irreversible. Artinya berarti si dia itu sama ya. Dia itu berarti kan tidak menjalani reaksi ke malah enak. Malah mainan mah saya tuh. Oke, berarti dia tidak berarti dia panahnya adalah 1 yang artinya adalah terionisasi secara sempurna menjadi CH3COO- plus Na plus begitu ya. Oke. Di sini adalah 0,1 molar atau mol begitu ya, karena volumenya dalam 1 liter larutan ya. Kemudian di sini adalah 0,1 mol, di sini 0,1 mol begitu ya. Terus kemudian ada sistem yang kedua yaitu bukan sistem yang kedua ya. Ada larutan yang kedua yaitu CH3COOH. Dia asam lemah, maka dia akan menjalani reaksi kesetimbangan. Menjadi apa? Menjadi CH3COO- dan H+. Ingat, kalau ada kesetimbangan, maka kita ngapain, Nak? Kalau ada kesetimbangan, ingat MRS ya. MRS. Oke. Ini tak turunkan dulu. Gini aja deh. Oke, kita taruh di sini ya, Nak ya. CH3COOH mengalami reaksi kesetimbangan menjadi CH3COO- plus H+ gitu ya. Nah, diketahui bahwa CH3COOH-nya itu ini R ya, Nak ya. CH3COOH-nya itu dia juga 0,1 molar, berarti mula-mulanya adalah 0,1 molar. Di sini juga 0,1, tapi 0,1-nya dari mana coba? Karena dari sini loh, Nak. Nah, dari si garamnya itu kan juga bilang dia 0,1 molar, terus kemudian ya di sini 0 pastinya. Terus ingat kalau di kolom R di sini ya terjadi perbandingan koefisien sama dengan perbandingan mol. Nah, berhubung dia adalah reaksi kesetimbangan, maka yang terionisasi berapa kan kita nggak tahu ya. Beda kasus kalau reaksinya itu sempurna seperti ini, maka otomatis ini akan habis gitu ya. Si reaktannya itu akan habis semuanya terionisasi. Tapi berhubung dia kesetimbangan, maka ya nggak bisa, kita nggak tahu gitu berapa yang terionisasi. Bahkan mungkin malah justru bisa diabaikan karena apa? Nilai Ka-nya ini 10⁻⁵. Artinya ketika misalnya konsentrasinya ini itu adalah CH3COOH-nya ini misalnya ya, terus kemudian yang terionisasi berapa, begitu kan jadi kecil sekali, misalnya 0,1 ditambah 0,0000001, ini kan menjadi nilai yang X-nya yang ini kan menjadi tidak berarti gitu, bisa diabaikan. Ya sama dengan penjelasan ketika menjelaskan asam basa gitu ya. Oke. Sekarang ini main X, berarti kan kalau di kolom reaktan di sini adalah plus, ini juga plus, plusnya berapa juga X dan X. Kenapa? Karena koefisiennya di sini 1 semua. Oke. Berarti yang di sini ketika kondisi kesetimbangan berarti dia 0,1 min X. Di sini adalah 0,1 plus X. Di sini X gitu ya, nilai konsentrasi H+-nya.
Nah, sekarang ini 0,1 min X, 0,1 dikurangi 0,000000, maka bisa kita abaikan sehingga ini menjadi 0,1. Ini juga 0,1 plus 0,000001 berarti bisa kita abaikan sehingga bisa kita anggap juga 0,1. Gitu ya. Nah, sehingga langkah berikutnya adalah kita harus tahu dulu KA. KA dari reaksi ini tuh apa berarti? Ingat kesetimbangan ya. Pada waktu kesetimbangan, konsentrasi dari produk dipangkatkan koefisiennya karena satu nggak saya tulis ya. Terus masih ada produk yang lain yaitu CH3COO min gitu ya, pangkatkan dengan koefisiennya karena satu nggak saya tulis, terus dibagi dengan konsentrasi dari si reaktan. Itu kan kalau kesetimbangan. Oke, kita turun dulu sedikit. Nah, terus sekarang kita kejauhan ya turunnya, teman-teman jadi nggak bisa lihat nih ya, sampai sini deh. Nah, berarti setelah itu kalau kita mau keluarkan nilai H plusnya itu sama dengan apa nak? Yaitu Ka dikalikan konsentrasi si asam lemahnya yaitu CH3COOH dibagi dengan konsentrasi dari CH3COO min gitu ya. Nah, coba perhatikan rumus yang ini. H plus sama dengan Ka kali konsentrasi asam lemah dibagi konsentrasi basa konjugatnya. Itu apakah sama dengan rumus ini yang ada di ketika teman-teman SMA dulu? Sama kan? Nah, cuman khawatirnya kalau teman-teman itu tidak tahu dari mana ini konsentrasi garamnya, bisa jadi salah konsep ketika apa? Ketika si garamnya itu, ketika si basa konjugatnya itu berasal dari misalnya garamnya yang valensinya itu 2. Contoh misalnya di sini bukan natrium asetat, tetapi misalnya CH3 kalsium asetat misalnya, CH3COO 2 kali Ca. Maka ingat, hati-hati, ini reaksi yang terjadi nanti berarti kan Ca2 plus gitu ya, ditambah 2 kali CH3COO min gitu ya. Sehingga konsentrasinya yang ada di sini, ini ada 2 kali konsentrasi si garamnya itu tadi. Karena nanti terjadi perbandingan koefisien di sini kan. Gitu. Nah, sehingga makanya penting untuk teman-teman mengetahui bahwa rumus ini boleh dipakai asalkan teman-teman tahu dari mana asalnya. Nah, ini yang lebih tepat lagi sebenarnya bukan konsentrasi garam, melainkan konsentrasi basa konjugasinya atau basa konjugatnya. Gitu ya teman-teman ya. Jadi rumus yang di SMA tidak salah, tetapi kita perlu tahu dari mana itu berasal sehingga nanti teman-teman tidak salah masukkan angka, tidak salah konsep juga begitu ya. Oke, sebenarnya kalau teman-teman sudah paham betul, oh ini yang menjalani kesetimbangan, oh ini konsep kesetimbangan kimia itu teman-teman paham betul, terus kemudian konsep reaksi reversible, irreversible itu teman-teman paham betul, itu insya Allah tidak perlu tuh membedakan antara H plus yang dari asam tok, terus kemudian H plus yang dari hidrolisis garam, H plus yang dari buffer, itu teman-teman nggak usah beda-beda rumusnya gitu ya. Jadi kalau paham konsep enaknya seperti itu, tidak harus menghafal, karena kalau menghafal nanti kebalik-balik ini aja nanti sudah bisa jadi hasilnya beda gitu ya untuk perhitungannya gitu. Oke, kita masukkan tadi nilai Ka yang diketahui berapa nak? 1,8 dikali 10 pangkat min 5 dikalikan, karena tadi volumenya 1 ya liter, berarti kita nggak usah kita tulis ya, berarti sama dengan molnya ya. CH3COOH berarti yang ini ya 0,1. Oke, dikali 0,1 molar dibagi dengan CH3COO minnya di sini adalah 0,1 juga. Itu angel 0,1 juga gitu ya, sehingga ini bisa kita coret dengan ini gitu ya. Terus ini kan tadi molar ya, molar itu juga bisa kita coret. Terus kemudian berarti H plusnya itu adalah 1,8 kali 10 pangkat min
5 H plusnya. Sementara untuk pH sendiri itu sama dengan min log H plus. Gitu kan? Berarti sama dengan min log 1,8 kali 10 pangkat min 5. Berapa ini? Yo 5 min log 1,8 sekitar ya 4, log 1,8 log 2 sekitar 4,7an lah ya, 4,7 sekian lah gitu. Ketemu ya pH nya ya. Selesai kita. Baik, kita kembali ke PPT aja yang tadi enak ya. Oke. Jadi yang ini yang tadi sudah kita hitung ya ketemunya. Oh, ini ada soal berikutnya, hitung pH campuran larutan. Kok sama? Oh, molaritasnya beda ya. Larutan asam asetat 1 molar, terus dengan natrium asetat 1 molar, Ka-nya masih sama karena larutannya sama-sama asam asetat. Jika ditambahkan 0,1 mol gas. Oh, ini maksudnya kita mau membandingkan dulu nih ketika Oke, kita bandingkan ya ketika sebelum ditambah dengan HCl dan sebelum ditambah HCl dan sesudah ditambah HCl. Oke, saya pindah lagi ke paint aja ya biar enak apanya itu oret-oretnya. Oke, maka di sini kita akan membutuhkan dua hal. Jadi yang pertama adalah kita hitung dulu pH sebelum, karena tadi konsentrasinya berbeda. Sebenarnya kalau yang sudah tahu apa itu persamaan Anderson-Hasselbalch itu, pasti teman-teman sudah tahu bahwa ini hasilnya nanti walaupun molaritasnya sama karena perbandingannya antara garam dengan si asam lemahnya itu atau basa konjugatnya dengan si asam lemahnya itu sama. Tadi kan 0,1 sama 0,1, maka nanti ketemunya tuh akan sama sih pH campurannya dengan yang tadi gitu ya. Coba kita bandingkan ya. Ini saya langsung aja ya, sebelum pH sebelum penambahan HCl, supaya teman-teman juga nanti tahu maksudnya buffernya itu seperti apa sih begitu ya. Jadi sebelum penambahan HCl konsepnya sama dengan tadi. Langkah yang pertama ngapain dulu? Kita bikin reaksi dulu ya. Oke, untuk garam maka akan terionisasi sempurna. Saya agak cepat aja ya karena tadi sudah menjadi CH3COO min sama Na plus, dimana konsentrasinya di sini adalah 1 molar, di sini juga 1 molar, berarti di sini juga 1 molar begitu ya. Terus kemudian ada larutan asam lemah. Kalau yang namanya lemah akan menjalani reaksi kesetimbangan menjadi CH3COO min plus Na plus maaf cepet-cepet ya. Iya, CH3COOH kok. Sehingga dia jadi CH3COO min sama H plus di sini. Oke. Kalau ada reaksi kesetimbangan maka ada yang menulis MRS mula-mula, reaksi sisa atau setimbang. Ada juga yang menulis di buku ICE begitu ya, inisial, terus kemudian C-nya itu nggak tahu apa, terus kemudian end of reaction ICE begitu. Tapi itu istilah aja, yang penting kalian paham maksudnya begitu ya. Oke, CH3COO hanya 1. Terus kemudian CH3COO minnya itu pastinya juga 1, asalnya dari sini ya mula-mulanya. Terus kemudian yang di sini masih 0. Ketika bereaksi di kolom reaktan itu pasti min X, di sini adalah plus X, di sini adalah plus X, konsep kesetimbangan. Sehingga di sini adalah 1 min X, di sini adalah 1 plus X,
kemudian di sini adalah X begitu ya, yang mana ini nilai X-nya bisa kita abaikan sehingga di sini adalah 1, di sini itu juga 1 karena volumenya sama, saya anggap adalah 1 mol, di sini adalah 1 mol, di sini adalah X gitu ya. Nah, maka dari itu nilai Ka-nya adalah konsentrasi dari H+ dikalikan konsentrasi CH3COO- dibagi dengan konsentrasi dari CH3COOH. Kalau kita mau cari H+-nya, karena kita hubungannya sama pH ya, berarti kita cari H+-nya. Ingat kalau pH pokoknya cari konsentrasi H+ gitu ya. Kalau basa ya berarti cari OH-nya dulu, konsentrasi dari OH-nya. H+-nya berarti Ka dikalikan konsentrasi dari CH3COOH dibagi dengan CH3COO-. Gitu ya. Nah, Ka-nya berapa, Nak? Ka-nya adalah 1,8 kali 10⁻⁵ dikali CH3COOH-nya 1 dibagi dengan 1. Corek-corek sama kan hasilnya ya. H+-nya adalah 1,8. Selama perbandingannya itu 1:1 ya, hasilnya nilai H+-nya sama dengan Ka-nya. Makanya kalau mau bikin larutan buffer itu biasanya biar bikinnya gampang gitu ya, kalau di laboratorium tinggal lihat aja. Misalnya kita mau bikin, oh saya pengennya pH buffer yang 9,8 misalnya atau 9,4 gitu, maka kita lihat aja, lihat nilai Ka atau Kb-nya gitu ya, terus kemudian kita menlogkan. Jadi dilihat dari pKa kalau kita mau bikin buffer asam, atau PKB kalau kita mau bikin buffer basa. Kemudian bikinnya ya tinggal yang asam lemah dibikin perbandingannya 1:1 dengan garamnya, sehingga nanti tergantung dari nilai pKa-nya ya. Jadi kalau pKa-nya itu misalnya adalah 4, sementara dirimu pengennya bikin larutan buffer basa 9, ya jangan lihat Ka-nya, lihatnya adalah PKB-nya gitu. Di menlog kan, P kan itu dari menlog ya, pH itu kan menlog H+, kalau PKB berarti menlog Kb-nya. Itu berarti lihat aja yang menlog Kb-nya nilainya sama dengan 9,8, itulah nanti yang kita pakai gitu, buffer larutan tersebut gitu ya. Oke, berarti untuk pH-nya ini kan nilai H+-nya ya, mol per liter, kemudian pH dari larutan ini ya sama dengan tadi ya, 5 menlog 1,8. Kalau dikuantitatifkan 4,7 sekian kan tadi ya. Ini adalah sebelum penambahan HCl. Lalu bagaimana ketika ketika sudah ditambahkan HCl 0,1 mol dari gas HCl kepada larutan tersebut gitu ya, gas ya. Oke. Setelah penambahan asam, apakah betul kalau namanya buffer, suatu larutan buffer itu bisa mempertahankan pH-nya gitu ya, sesudah ditambah HCl. Karena dia gas, kita anggap bahwa tidak mempengaruhi volume larutan gitu ya, tetap totalnya adalah 1 liter gitu ya. Oke, nah sesudah ditambah HCl-nya adalah 0,1 mol. Ingat, ketika HCl masuk begitu ya, tadi kan di sini sudah ada larutan gitu ya, larutan buffer kita. Di sini sudah ada si basa konjugatnya CH3COO-, kemudian di sini juga sudah ada si asam lemahnya gitu ya. Maka ketika dia datang, HCl datang ke sini gitu ya. Ya akan terjadi karena dia asam kuat atau asam lemah? Asam kuat, sehingga dia akan terionisasi menjadi H+ plus Cl-, terionisasi secara sempurna. Makanya tanda panahnya itu adalah 1, menandakan dia reaksi irreversibel gitu ya. Di sini 0,1 mol, berarti di sini ada 0,1 mol, di sini ada 0,1 mol begitu ya. Ingat bahwa si CH3COO-nya ini, H+-nya ini akan
stabilkan atau akan diajak bereaksi sama si CH3COO- ya, sehingga menjadi CH3COOH. Sehingga dampak berikutnya adalah bahwa kita lihat bahwa ini kan tadi karena volumenya 1 liter ya, berarti bisa tak anggap ini di sini adalah 1 mol juga, di sini juga 1 mol. Sehingga di sini ini 1 mol, ini juga 1 mol gitu ya. Oke, H plusnya tadi kan akan berikatan sama ini toh, CH3COO- itu kan menghasilkan CH3COOH. Nah, tadinya di sini ada 0,1 mol, terus kemudian di sini juga 0,1 mol. Dan di sini terbentuk senyawa yang baru masuk begitu ya, 0,1 mol. Dampaknya berarti apa, Nak? Yang tadinya CH3COOH-nya itu ada 1 mol saja. CH3COOH-nya di sini tadinya kan hanya ada 1 mol saja ya, di sini ya 1 mol saja. Maka ketambahannya ada di sini, ya kan? Berarti 1 mol ditambah dengan 0,1 mol, sehingga sekarang ada berapa? 1,1 mol kan gitu toh. Terus kemudian sementara itu CH3COO-nya itu nanti akan berkurang begitu ya. CH3COO-nya kan tadi bereaksi toh sama si H plusnya itu. Bereaksi sebanyak berapa? 0,1 mol. Padahal tadinya sudah ada 1 mol gitu kan, dikurangi berarti 0,1 mol. Sehingga di sini jadi 0,9 mol. Sama dengan H plus kali CH3COO- dibagi dengan CH3COOH gitu ya. Nah, sehingga H plus yang sekarang itu menjadi Ka dikalikan, belum sampai ke sana dulu, dibagi dengan CH3COO-. Ka-nya masih utuh karena suhunya tidak berubah, dikalikan CH3COOH. CH3COOH-nya tadi apa? Bertambah apa berkurang? Bertambah, karena apa? H plusnya langsung diikat sama CH3COO- berubah menjadi CH3COOH kan? Tambahnya berapa? Tambah 0,1 tadi kan? Jadi 1,1 dibagi dengan basa konjugatnya malah justru berkurang karena bereaksi sama si H plus menjadi 0,9. Nah, silakan dihitung yuk yang punya kalkulator. Sebentar, saya tak hitung. Oke, ketemunya adalah 2,2 dikalikan 10 pangkat min 5, ini 2,2 ya. Kalau sama recording itu kadang suka ini nulisnya itu patah-patah, apalagi kalau sambil Zoom meeting, waduh, tambah nggak bisa muncul ininya, tulisannya gitu ya. Oke, sehingga pH-nya sama dengan min log dari 2,2 kali 10 pangkat min 5. Ini ketemunya sebentar. Oke, ketemunya adalah 4,67. Coba saya hitung yang ini ya. 5 min log 1,8 itu tepatnya berapa? 4,74 ini di sini. Kita lihat sekarang, bandingkan perubahan pH-nya. Ini aja kalau dibulatkan kan jadi 4,7. Ini juga kalau dibulatkan 4,7. Jadi cenderung apa? Cenderung konstan pH-nya. Mau itu sebelum dia ditambahkan asam dan sesudah ketika ditambahkan asam cenderung tetap gitu pH-nya. Nah, coba dibandingkan kalau misalnya itu tidak ada pH buffer di situ, tentu yang akan berpengaruh adalah si HCl-nya kan? Iya kan? Si HCl-nya itu kalau kita hitung H plusnya saja sudah 0,1 dari 10 pangkat min 1, berarti pH-nya jadi 1 nanti. Berubahnya drastis sekali dibandingkan 4,7 ini kalau tidak ada
kalau tidak ada sistem buffernya gitu. Berhubung ada sistem buffernya, perubahannya tidak terlalu signifikan begitu. Nah, oke, sekarang kita masuk lagi ke PPT kita. Ini kan tadi ya terakhir. Oke, selanjutnya adalah ini bersamaan Henderson-Hasselbalch. Ini cukup terkenal ya. Jadi ini sebenarnya untuk beliau itu mengoret-oret aja begitu ya, mengoret-oret terus kemudian menemukan persamaan baru sebenarnya ya. Ya sebenarnya kalau teman-teman sudah sudah bisa menurunkan tadi sih, ngoret-ngoret ini juga mudah begitu ya. Tapi bukan berarti maksudnya tanpa merendahkan siapapun gitu ya. Jadi ini beliau penemuannya itu adalah ini. Nah, ini gitu. Nah, jadi beliau menemukan bahwa kalau kita mau bikin pH atau menentukan, misalnya ini kalau penelitian di laboratorium kan kadang kita berdasarkan literatur, pH buffer yang kita butuhkan ternyata pH buffer yang asam atau yang basa. Lah pH buffer yang asam atau yang basa itu kan tergantung dari berapa sih pH yang kita inginkan. Lah supaya mudah gitu ya, untuk mempermudah, dari hasil penemuan Henderson-Hasselbalch ini ternyata didapatkan bahwa untuk menentukan pH buffer yang kita ingin, untuk memilih larutan apa, terus kemudian yang senyawa apa yang bisa kita pakai supaya kita bisa punya buffer, itu sangat simple. Misalnya kita menginginkan pH buffer yang kita pengen untuk sistem kita itu adalah tadi seperti yang saya jelaskan 4,7 atau mungkin 9,4 begitu ya, maka cukup lihat pKa-nya aja. Kenapa kok bisa melihat pKa-nya doang begitu? Karena kita lihat di sini dari persamaan bapak-bapak ini, dari Bapak Henderson-Hasselbalch ini didapatkan bahwa pH itu sama dengan nilainya pKa. Min log H plus sama dengan min log Ka-nya gitu. Ketika apa? Ketika persamaan perbandingan antara basa konjugat dengan si asam ini tuh sama. Jadi misalnya ini perbandingannya 1:1 begitu ya. Maka log 1 itu kan bisa bisa diabaikan begitu loh, sehingga pH-nya itu sangat tergantung sama pKa-nya aja gitu. Nah, teman-teman bisa melihat nilai Ka itu kan dari tabel. Kalau di Remoncang itu kan ada di tabel 16.3 kalau tidak salah ya, 16.3 sama 16.4 kalau nggak salah itu. Jadi tinggal milih aja larutannya ada di situ, kita sesuaikan sama yang mendekati Ka kita gitu ya. Kita sesuaikan larutan yang kita inginkan, itu lihat dari nilai Ka-nya, kemudian kita menlogkan. Lihat dari menlog Ka-nya. Oke, penurunan beliau dari mana asalnya? Ya sama dari sini ya. Tadi kan NaA. Ini misalnya adalah ada garam NaA gitu ya. Maka kalau garam dia terlarut di dalam air begitu ya, maka dia akan menjalani reaksi ionisasi secara sempurna menjadi Na+ dan amin gitu ya. Sementara di dalamnya juga ada asam lemah Ha gitu ya. Nah, si Ha ini akan menjalani reaksi kesetimbangan menjadi H+ sama amin. Nah, karena namanya reaksi kesetimbangan, maka dia pasti punya Ka gitu ya. Nah, Ka itu adalah Ka dari reaksi yang ini, berarti kan konsentrasi dari produk pangkatkan koefisiennya yaitu H+ pangkat 1, konsentrasi A minus pangkat 1 dibagi dengan konsentrasi dari reaktannya yaitu Ha dipangkatkan 1. Sehingga kalau kita putar posisinya kayak tadi ya, H+, kita mau cari H+-nya karena hubungannya sama si pH, maka menjadi Ka kali konsentrasi dari asam lemahnya Ha dibagi dengan konsentrasi dari basa konjugatnya. Nah, beliau mengoret-oret, kemudian ketika ruas kiri dengan ruas kanan dikalikan dengan min log gitu kan, boleh kan ya, misalnya ruas kiri dengan ruas kanan sama-sama dikalikan dengan min sama hasilnya gitu ya. Jadi misalnya contoh nih, 10 sama dengan 5 kali 2. Kalau dua-duanya di kedua ruas ini saya kalikan min 10 sama dengan min 5 kali 2. Hasilnya kan tetap sama dengan tetap sama kan, min 10 sama dengan min 10 gitu. Sama dengan kasusnya ini gitu. Jadi ketika dua ruas ini saya kalikan dengan min log, maka yang terjadi adalah min log H+ sama dengan min log Ka terus min log dari si
HA dibagi dengan A amin. Nah, kalau ini mau kita balik, begitu kan ini nilainya jadi plus gitu ya. Sehingga jadi berubahlah min log H plus sama dengan min log A plus log bahasa konjugatnya dibagi dengan asam lemahnya. Sehingga karena min log itu adalah P, maka dia ini pH sama dengan ini juga min log, berarti kan ini jadi P, pKa plus log dari si bahasa konjugatnya dibagi dengan konsentrasi dari si HA-nya itu, sehingga ketemulah persamaan ini gitu nak ya. Oke, untuk larutan butter mungkin sampai di sini dulu. Nanti kita akan banyak latihan soal juga gitu ya. Kalau ada sesuatu yang masih belum dipahami oleh teman-teman semua, bisa ditanyakan melalui WA group atau ditanyakan secara langsung melalui Zoom meeting atau Google meeting yang akan kita lakukan gitu ya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.